buat lo yang trauma lihat ini dan gak ngerti gitu fungsi dari node ini, semuanya lah gitu. Tenang, gue jelasin. Mungkin lo bingung, kenapa dari sekian banyak tutorial shading, gak ada yang bikin lo ngerti tentang shading? Itu karena lo langsung nonton tutorial shading dan nge-skip fundamental shading itu sendiri. Selain itu, kalau lo mau nonton tutorial shading, jarang banget ada orang yang jelasin tentang fundamental atau basicnya. Kebanyakan langsung lompat ke node. Tapi kenapa sih fundamental shading ini penting banget? Karena dengan lo paham fundamental shading, itu bakal mempermudah lo buat nge-shading node, texture painting, dan lainnya. Bukan cuman itu, fundamental shading juga bakal mempermudah lo nge-shading di banyak software selain Blender, kayak Unreal Engine, Unity, Maya, Cinema 4D, dan lainnya. Di fundamental shading ini, ada 3 hal yang wajib lo ngerti sebelum belajar node. Dengan paham 3 hal ini, lo bisa bikin shading yang mirip dengan node yang lebih sedikit. Oke, yang pertama adalah tekstur. Tekstur itu data visual, berupa gambar atau noise. Bisa kayak warna kulit, corak kayu, motif kain, dan lainnya. Simpelnya, ini tuh cuman gambar doang atau foto doang. Gak ada refleksi atau interaksi cahaya, jadi nggak kelihatan realistis. Bahkan kalau bikin shader yang gak realistis kayak kartun, tetap aja kurang maksimal kalau cuman ngandelin tekstur. Oke, yang kedua ada shader. Shader itu cara permukaan berinteraksi sama cahaya. Misal kayak besi, gelas, menyala, dan transparan. Ya, ini kan transparan, jadi nggak kelihatan. Tanpa shader, semua objek bakal kelihatan polos, flat, dan boring. Cara kerja shader itu simple. Bayangin lu masukin beberapa tekstur ke objek. Ada yang buat ngatur warna, ada yang buat ngatur permukaan biar basah atau kering. Ada juga yang bikin detail kecil kayak goresan atau tonjolan. Hasilnya, objek nggak cuman kelihatan berwarna doang, tapi juga kelihatan berinteraksi sama cahaya, dan juga kelihatan lebih hidup. Dan yang terakhir adalah material. Material itu hasil jadi dari kita nge-shading tadi. Ini bisa kita pasang ke objek atau face, jadi lebih simple dibanding kita nge-shading lagi dari awal. Caranya juga gampang banget. Tinggal lu pilih objeknya, terus pergi ke material properties atau ke shader editor. Pilih bola yang ini, terus pilih material mana yang mau lu pasang. Gampang kan? Material ini juga bisa lu jadiin aset atau template yang bisa lu pakai buat project berikutnya. Atau lu bisa bagiin ke teman lu, atau bahkan bisa lu jual. Jadi dari shading aja lu udah bisa ngasilin duit. Selain itu, shading juga ngelahirin banyak style animasi yang dulu cuman realistis doang, sekarang bisa jadi kayak anime, komik, atau bahkan lukisan. Ini ngasih banyak pilihan dan referensi buat lo. Tapi belum tentu semua style ini cocok sama lo. Kalau kita jabarin, secara umum ada 2 style yang biasa dipakai di film, animasi, atau bahkan game. Nah, yang pertama, reality atau photorealism. Ini gaya shading yang meniru dunia nyata secara akurat. Mungkin di sini lo nggak bisa bikin style animasi yang kreatif atau colorful, karena shading ini patokannya sama dunia nyata. Jadi lo nggak bisa terlalu fleksibel buat nyalurin kreativitas lo. Untuk contoh animasinya ada dari Pixar di animasi Toy Story 4. Nah, untuk yang game sebenarnya ada banyak, kayak The Last of Us, God of War, Red Dead Redemption, Assassin's Creed, dan lainnya. Kalau di film, biasanya shader ini dipakai buat visual effect, kayak Pirates of the Caribbean, Narnia, dan Transformer. Selain itu, shader ini juga berguna banget di dunia arsitektur, karena shader ini bisa bikin environment yang semirip mungkin sama dunia nyata. Shader ini juga bisa dipakai buat bikin 3D product, dan gue udah pernah bikin tutorialnya. Yang kedua ada NPR atau Non-Photorealistic Rendering. Ini shading yang sengaja enggak nyontoh dunia nyata, tapi lebih bebas dan kreatif. Style ini game changer banget buat lo yang suka animasi 2 dimensi, karena daripada lo gambar frame satu-satu, dengan style ini lo cukup modeling, shading, dan hasilnya bisa lo lihat dari segala arah, tanpa gambar setiap framenya. Beberapa film atau series itu udah pakai style ini, kayak Spider-Man Into Spider-Verse. Ini nampilin style kartun yang mirip komik, lo bisa lihat dari detailnya. Kalau yang pakai style anime itu ada Demon Slayer. Ini campuran 2D dan 3D yang dikompositing biar animasinya ngeblend dan menyatu. Berikutnya ada salah satu series dengan gaya NPR yaitu Arcane. Ini campuran 2D dan 3D. Bedanya sama Demon Slayer,
Arkane looknya lebih mirip sama lukisan. Bukan cuman itu, Arkane seringkali nunjukin banyak style yang keren di banyak momen. Ada style charcoal, cat air, komik, dan masih banyak lagi. Buat lo yang punya kreativitas tinggi dan gak suka dikekang sama realita, style ini cocok banget sama lo. Dan lo gak usah khawatir kalau device lo masih kentang, karena style ini bisa pakai render engine Eevee yang lebih ringan. Walaupun shading kayak gini itu biasanya sulit, karena kita nggak punya patokan kayak shading realistis. Jadi, satu-satunya cara buat dapetin looks yang oke itu cuman eksperimen. Selain itu, tutorial shading NPR itu dikit banget, beda sama shading realistis yang lebih banyak. Nah, dari kedua style shading itu, lo bisa tentuin shading mana yang lo suka dan cocok sama kondisi lo. Oke, tadi kita udah bahas style shading, tapi gimana caranya bikin shading dengan style yang kita mau? Oke, sebenarnya untuk cara shading itu bergantung sama software yang mau lu pakai. Karena setiap software itu punya fitur yang beda-beda. Kalau di Blender sendiri itu ada dua fitur yang biasa dipakai buat bikin shading. Pertama ada material property. Ini fitur paling basic dan cepat buat bikin shading di objek. Kalau lu klik new, lu bakal punya Principled BSDF yang sebenarnya bisa lu ganti sama yang lain. Dari Principled BSDF itu, lu bisa ngatur banyak settingan. Ada base color, roughness, metallic, dan lainnya. Kelebihannya, fitur ini tuh simple, cocok banget buat pemula, tapi tetap bisa bikin shading yang profesional buat 3D product. Kekurangannya, fitur ini tuh terbatas banget. Dia nggak bisa ngatur logika kompleks, nggak bisa ngeblend beberapa shader, dan nggak cocok buat shader yang custom. Tapi tenang, itu bukan satu-satunya fitur shading di Blender. Ada fitur yang lebih fleksibel buat ngebantu lo nge-shading. Nama fiturnya adalah Shader Editor. Dengan fitur ini, lo bisa bebas nge-shading secara ugal-ugalan. Karena ada hampir 100 node yang siap lo pakai. Kelebihannya, kalau lo pakai fitur ini tuh super fleksibel. Lo bisa bikin shading dengan style realistis sampai style yang NPR. Lo juga bisa bikin shading yang kompleks, pakai logika dan matematika. Jadi, kalau lo ngerti matematika, skill lo berguna banget di sini. Ya asal rapot lo nggak kayak gini ya. Kekurangannya, fitur ini tuh bener-bener kompleks dan gak ramah buat pemula. Jadi kalau lo mau pakai shader editor, lo harus belajar dulu. Tapi jangan khawatir, kalau lo ngerti fundamental shader yang udah kita bahas sebelumnya, lo tetap bisa nge-shading pakai shader editor dengan lebih gampang. Gue bakal jelasin gimana caranya. Oke, sekarang kita bakal coba bikin shading aspal yang realistis dengan shader editor. Nah, biar gak bingung, kita bakal ikutin fundamental shading. Untuk teksturnya, kita bakal pakai 3 tekstur. Yang satu buat color, satunya lagi buat bump, biar ada konturnya. Sama satu lagi buat roughness, biar kita bisa atur aspalnya mau basah atau kering. Kita bakal pakai 7 node buat bikin 3 tekstur ini. Pertama, kita bakal pakai tekstur koordinat. Simpelnya, ini buat jadi patokan. Kalau kita pasang ke objek eksternal, teksturnya bakal ngikutin si objek. Tapi kali ini gua bakal pasang ke UV. Yang kedua adalah mapping node. Ini buat ngatur ukuran, posisi, dan kemiringan tekstur. Yang ketiga ada Voronoi tekstur, buat ngatur pola organik kayak batu, kulit reptil, atau tanah tandus. Berikutnya ada noise texture, buat bikin tekstur acak kayak awan atau kabut. Nextnya ada color ramp, buat ngubah dan ngatur gradasi warna. Berikutnya ada mix color, buat nyatuin 2 tekstur. Yang terakhir ada Principled BSDF, buat ngubah tekstur jadi sebuah shader yang berinteraksi sama cahaya. Oke, sekarang kita coba shading pakai 7 node ini. By the way, nama teknik shadingnya procedural. Gue pakai icosphere buat mesh-nya, resolusinya 4, terus kita hidupin dulu node wrangler-nya. Untuk rendernya, gue pilih cycle biar realistis. Langsung aja kita klik new, terus cari Voronoi texture. Habis itu Ctrl T. Pasang Voronoi teksturnya ke high bump, terus pasang ke normal. Ubah settingannya jadi F1, dan scale-nya jadi 100. Roughness-nya kita atur 400. Untuk smooth-nya kita atur 01 dulu. Habis itu kita kecilin dulu color-nya, biar mirip aspal. Nah, sekarang kita tambahin noise texture. Gue join dulu deh biar kita fokus ke node-nya. Pasang mapping-nya ke noise. Abis itu naikin roughness-nya. Terus scale-nya kita naikin jadi 15. Abis itu pasang mix color kayak gini. Sekarang kita coba lihat hasilnya kayak gimana. Nah, shading-nya udah kelihatan kayak aspal ya. Coba kita atur bagian mix-nya. Terus ubah blend-nya jadi screen. Tambahin mix lagi, terus pasang ke bagian faktor. Abis itu kita coba ubah warnanya kira-kira kayak gini. Terus kita pasang ke color. Nah, kita tambahin juga untuk color ramp-nya. Habis itu pasang noise-nya ke color ramp. Oke, sekarang kita pasang ke bagian roughness. Oh iya, masukin juga color ramp di bump-nya.
Nah, biar lebih sesuai lagi sama aspal, kita adjust dulu si shadernya. Coba kita terangin warna hitamnya di color ramp. Habis itu kita turunin warna abunya di mix node. Terus ubah 3 scale ini jadi 5. Sekarang bisa lo lihat shadingnya udah mirip aspal yang realistis. Kalau lo mau bikin aspalnya jadi kelihatan basah, lo bisa turunin roughness-nya. Tapi karena gue suka yang lebih kering, jadi gue naikin aja. Setelah bikin 3 tekstur dengan node ini, lo bisa bikin shading yang realistis. Dari node ini, lo bisa bikin color. Terus buat roughness-nya lo bisa pakai node ini. Nah, untuk normalnya kita pakai node yang kayak gini. Habis itu tekstur ini kita sambungin ke color, roughness, sama normalnya. Sehingga kita bisa bikin shading aspal yang realistis. Kalau lo ngerasa cara ini terlalu lama, gue punya cara yang lebih gampang dan cepet. Sebenarnya kalau lo punya 3 tekstur ini dalam bentuk image, lo tetap bisa bikin aspal yang realistis, bahkan dengan node yang lebih sedikit. Ini lebih gampang dan ramah buat pemula. Cara ini dinamakan PBR atau Physical Based Rendering. Prinsipnya simple, lo cuman masukin tekstur buat di shading. Bedanya sama prosedural, kita nggak perlu bikin tekstur ini pakai node secara manual. Cukup pakai image aja. Oh iya, buat nyari image-nya lu bisa cari di ambientcg.com atau Polyheaven atau lainnya. Oke, caranya kayak gini. Kita masukin dulu div-nya. Ini buat warnanya ya. Terus kita pasang ke base color. Abis itu tekan Ctrl T buat namain koordinat sama mappingnya. Terus masukin displacement-nya. Abis itu connect ke high bump. Terus pasang ke normal. Terakhir kita masukin roughness-nya. Terus pasang ke mapping dan ke roughness-nya. Terus ubah 3 scale ini jadi 5. Oke, biar warnanya sama kayak yang di kiri, kita tambahin hue and saturation. Pasang di sini, terus turunin saturasinya. Sekarang warnanya udah sama. Bisa kita lihat, ini yang PBR, dan ini yang prosedural. Sekilas emang kelihatan mirip, tapi yang prosedural itu bisa di-adjust lebih fleksibel. Kayak ganti warna, lu bisa atur dari mix colornya. Dan di prosedural, kita juga bisa atur detailnya. Jadi ini lebih fleksibel dibandingkan PBR. Dan biasanya, PBR itu cuma tersedia shading realistis. Nah, kalau lo mau bikin shading NPR, lo bisa pakai prosedural atau bisa texturing manual kayak gini. Sekarang lo udah tahu cara shading pakai prosedural sama PBR, tapi harus tetap aware sama node koordinat ini. Karena kalau lo salah pasang, hasilnya bakal menyon kayak gini. Gue pribadi lebih suka pasang ke UV, biar base-nya ngikutin UV-nya. Dan kalau nanti hasilnya jelek, gue bisa atur di UV editing. Oke, buat lo yang belum tahu apa itu UV editing, UV editing adalah proses mengatur peta UV atau UV map dari sebuah objek 3D di dalam UV editor, supaya tekstur 2D bisa nempel dengan benar di permukaan objek 3D lo. Kalau tekstur lo nge-stretch, pasti ada yang salah sama UV-nya. Untuk cara ngatasinnya, tinggal pilih semua face-nya di edit mode, tekan U, dan pilih Smart UV Project. Sekarang objek lo udah nggak nge-stretch lagi. Tapi kalau tekstur lo nge-stretch pas di extrude, gue punya quick tips buat lo. Lo bisa pergi ke option, terus centang correct face attribute. Sekarang lo bisa nge-extrude dan UV-nya bakal nyesuain, jadi nggak nge-stretch lagi. Berikutnya, kalau lo pengen masang material ke banyak objek, jangan ngelakuin satu persatu. Itu buang masa muda lo. Pilih objek yang mau lo pasang material, terus tekan Ctrl L dan pilih link material. Sekarang objek lo udah terpasang material yang sama. Terakhir, buat lo yang pakai PBR, saran gue pakai yang 1K aja. Soalnya kalau lu pakai 4K itu bakal berat. Emang sih 1K itu kalau di zoom kurang detail ya. Tapi ngapain juga di zoom sedekat ini. Oke, sekarang lu udah sampai di akhir materi shading. Kita udah bahas soal fundamental shading, hal yang paling dasar buat ngebantu lu ngerti cara kerja shading. Terus kita juga bahas macam-macam style shading biar lu bisa nentuin gaya yang paling cocok buat shading objek lu. Nggak cuman itu, kita juga udah nyelam ke fitur-fitur shading di Blender. Plus belajar 2 cara utama buat nge-shading. Ada prosedural sama PBR. Sekarang lu juga udah bisa kenal sama beberapa node penting di Blender. Jadi nggak bakal bingung ketika buka shader editor. Di akhir, gue juga udah ngasih beberapa tips biar shading lu makin efektif dan efisien. Sekarang lu tinggal cobain shadingnya langsung, biar skill lu makin naik. Kalau belum punya 3D modelnya, tenang aja. Temen gue bakal bikin tutorial modeling kepala plus shading kulitnya di channel dia. Lo juga bisa lanjut belajar shading, modeling, sampai render 3D product di video gua yang ini. Oh iya, gue penasaran, kira-kira apa style shading favorit lo? Dan kedepannya, gue harus bikin video apa lagi ya? Kasih tahu gue di komen. Segitu aja dari gue, berjuanglah anak muda.